Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya akan mengupas bagaimana caranya saya mendapat uang puluhan juta dari iTemplate ID. Oke, langsung aja ya. Waktu itu ceritanya saya ingin mempercantik Instagram saya, seperti punya teman-teman, tapi saya bingung. Saya mau nanya teman saya yang Instagramnya udah cantik, saya gengsi. Saya orangnya tuh gengsian. Jadi lebih baik saya cari di YouTube. Tapi di YouTube itu ternyata banyak banget. Saya bingung loh ya. Saya bukan tipe orang yang sabar mencari jarum di tumpukan jerami. Jadi pada akhirnya waktu ada temen crossland MSI saya kebetulan bisnis MLM jaringan MSI ya, itu nawarin saya kelas gratis untuk mempercantik Instagram. Oke, saya langsung masuk. Nah, di situ saya jadi pesertanya Mbak Ulfa. Ya, Mbak Ulfa itu adalah distributor Salama di Jogja dan kapten iTemplate waktu itu. Nah, saya di sana sebagai peserta dan ketika saya mengikuti itu, kemudian saya nunggu promonya. Saya tahu pasti ujung-ujungnya suruh beli. Oh, nggak masalah, karena saya tipe orang yang pejuang tangguh. Saya tipe orang yang suka belajar. Saya juga tipe orang yang mau mengeluarkan sedikit modal untuk mendapatkan yang lebih besar. Karena teman-teman, jika kita ingin rezeki yang lebih besar, kita harus mau mengeluarkan sedikit. Sedikit yang kita punya itu harus kita keluarkan. Itu namanya investasi leher ke atas. Apa yang kita keluarkan itu akan kembali ke kita dan itu kembalinya berlipat-lipat. Percaya itu. Itu namanya investasi leher ke atas, ya. Nah, di situ kemudian saya tanya Mbak Ulfa, Mbak, saya mau dong, saya mau join, saya ingin Instagram saya cantik seperti yang lain. Oke Mbak, silahkan. Nah, akhirnya saya join kan di bulan April tahun 2020 dengan harga 200-an sekian. Nah, ketika di grup, oh ya, di iTemplate ini grupnya ada dua. Satu grup materi, satu grup diskusi. Jadi kalau teman-teman ngerasa sibuk, nggak punya waktu, oh saya juga luar biasa sibuk. Kerjaan saya, bisnis saya juga banyak. Karena saya tipe orang yang tidak suka menaruh satu telur di satu piring. Nanti kalau telur itu pecah, piringnya habis. Saya suka menaruh banyak telur di satu piring. Jadi jika sepi jualan baju saya masih ada pendapatan di MSI. Jika MSI saya sepi, saya masih ada pendapatan di iTemplate ID. Begitulah saya. Nah, jadi akhirnya di iTemplate ID ini saya mempelajarin kan grup materinya tuh, kalau sempet ya saya pelajarin, kalau nggak sempet ya saya ngulik-ngulik di grup diskusinya. Nah, di grup diskusinya saya kaget, kok pada ngomongin project ya, kok dapetnya gede-gede ya, ini bener nggak sih? Misalkan salah pun, misalkan bohong pun, toh nggak keluar duit ini, afiliasinya kan gratis untuk member iTemplate ID. Nah, akhirnya saya ngubungin Mbak Ulfa, saya mau ikut dong projectnya, boleh Mbak Erni gitu. Nah, bulan Mei saya ikut projectnya Mbak Ulfa dan jadi timnya Mbak Ulfa. Nah, di sini kebetulan saya mendapatkan teman yang namanya Mbak Lia ya. Beliau cantik dan soleha ya. Sekarang menjadi ujung tombak saya di tim saya, luar biasa sekali, sudah seperti adik saya sendiri. Mbak Lia ini kebetulan waktu itu masih kerja dan sudah ikut iTemplate sebenarnya udah lama ya. Ikut iTemplate sebenarnya udah lama, tetapi baru join project lagi dan bertemulah dengan saya. Nah, waktu itu sih beliau masih kekurangan database ya, dan karena saya pekerja MLM, database saya lumayan banyak ya. Jadi 3 grup itu hampir full penuh dan hampir semuanya dari saya. Dan beliau orangnya tuh tipe orang yang sangat jujur dan sangat baik gitu. Beliau memahami, Mbak Erni nanti hasilnya nggak usah dibagi rata ya. Loh, kenapa Mbak Lia? Iya Mbak Erni, saya bawa orangnya cuma sedikit dan waktu yang saya berikan pun tidak bisa semaksimal Mbak Erni karena saya kerja ikut orang, dia gitu. Tetapi dari situ saya sudah ada nilai plus sendiri dari beliau. Nilai plusnya apa? Beliau orangnya yang tahu memahami kekurangannya tapi mau belajar, mau untuk meningkatkan kualitas hidupnya gitu. Dia bilang sama saya, sebenarnya kalau memang iTemplate ini menjanjikan, ya mungkin nanti saya mungkin nanti akan resign Mbak Erni. Tapi ini saya coba double dulu. Terus saya bilang, Bismillah Mbak, insya Allah kita hasilnya yang terbaik gitu. Dan Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Waktu itu masih ada 5 atau 6 kapten ya. Satu kapten itu membawai sekitar 30 sampai 60 tim. Yang jelas ada ratusan tim yang bekerja ya di bulan Mei itu, dan tim saya dengan Mbak Lia ya, waktu itu nama timnya Kue Tiao karena Mbak Lufa itu kebagian tipe-tipe makanan gitu timnya. Nah, saya dikasih nama Kue Tiao, itu kita nomor 1 dengan penjualan terbanyak nomor 1.
Nah, di situ akhirnya kemudian saya diangkat menjadi kapten Template ID. Nah, di sini sudah menjawab pertanyaan teman-teman ya, yang teman-teman ingin menjadi kapten itu bagaimana caranya? Nah, caranya teman-teman harus beli produk Template ID dulu pertama, terus yang kedua harus ikut projectnya dan usahakan bisa menjadi juara 1 penjualan terbanyak. Itu syarat utamanya itu. Tetapi masih ada syarat segambreng yang lain. Nah, syarat segambreng yang lain itu apa? Ya itu tadi, ada yang namanya grup tim itu sebenarnya kita itu di sana ada pengawasan internal gitu. Jadi bagaimana kinerja kita, bagaimana cara kita dengan tim, keikhlasan kita, kesabaran kita, memahami ketika tim kita itu ada kesulitan, kita mau ngalah dan tetap ikhlas, hasilnya dibagi rata gitu ya. Dari sanalah dianggap saya memenuhi syarat untuk jadi kapten dan saya ucapkan syukur yang luar biasa, alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman bisa singkat cerita bisa dihitung ya. Saya modal bulan April 200-an lebih sekian. Di bulan Mei saya ikut project jadi timnya Mbak Lufa, belum sebagai kapten. Itu dapatnya 3 juta lebih dibagi 3, saya masih ngantongin sekitar 1,5 lebih. Ya, hitunglah 1,5 saja. Kalau 1,5 dengan modal 250, berarti saya sudah balik 6 kali lipat. Bener nggak? Itu di luar jasa desain saya. Di bulan Mei itu kebetulan adalah bulan mendekati Mei tahun 2020 itu pas lebaran ya. Jadi saya nerima jasa desain video. Kalau 1 video karena saya pemula saya jual 20.000, kalau 3 video 50.000, dan kalau untuk foto promosi 10.000 itu untuk foto promosi 10 biji saya hargain cuma 50.000 dan kadang-kadang saya tambahin 2. Jadi cuman satu harganya 5.000 nggak ada, tapi cepet teman-teman karena kan itu cuman tinggal edit aja, tinggal ganti nama, foto kayak gitu, jadi cepet. Jadi kalau dihargain segitu udah sangat murah dan tanpa modal ya, bener-bener sebenarnya dari desain saja saya udah langsung balik bulan itu juga dan sudah berlipat-lipat. Tetapi di sini saya mau bicara kan nggak semua orang mau desain. Kan ada yang bilang kalau nggak pinter desain nggak bisa balik modal dong Mbak. Nggak juga sebenarnya. Yaitu dengan cara apa? Ikut projectnya tadi. Contohnya saya ikut project di bulan Mei kan udah dapat 1,5. Berarti kan balik modal juga. Jadi untuk pertanyaan teman-teman yang katanya gaptek, saya pun juga gaptek. Waktu itu saya diajarin Mbak Ulfa, caranya pakai 2 HP Mbak Erni. 1 buat lihat fitur, 1 buat coba. Kalau 1 langkah maju kita pause dulu, kita stop dulu, kita coba dulu. Kalau sukses, berhasil, bisa, kita naik step selanjutnya. Tapi kalau nggak bisa, kita backspace, kita ulang lagi. Begitu Mbak Ulfa dulu ngajarin saya. Dan alhamdulillah saya gaptek ya, sampai anak-anak saya aja pada ngetawain, mama tuh gaptek sekali. Sama anak saya yang SD aja saya kalah. Otak-atik cara desain itu saya kalah jauh. Nah, daripada saya nanya mereka dan mereka, ya namanya anak-anak bagaimana sih? Kan seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang daripada saya dimarahin, diolok-olok, ya udah tua nggak bisa-bisa juga desain gitu. Dan saya tipenya juga gengsian juga ya kalau ditegur mana anak gitu. Nah akhirnya saya belajar aja sendiri dengan cara Mbak Ulfa tadi, ya luar biasa, ternyata gampang gitu. Jadi seperti sekolah aja teman-teman, nggak ada yang langsung lulus kuliah, nggak ada kan. Pasti kan playgroup dulu, TK dulu, SD dulu, SMP, SMA, baru kuliah. Begitu juga dengan kita belajar desain, butuh kesabaran gitu. Kalaupun teman-teman, Mbak, saya nggak ada orderan desain, kapan balik modalnya? Ya ikutlah project. Dengan ikut project, teman-teman bisa balik modal gitu. Nah, itu bentar. Nah, itu terus kemudian di bulan Mei saya ikut di bawah timnya Mbak Ulfa. Di bulan Juni itu pertama kalinya saya jadi kapten. Dan teman satu pasangan saya tadi saya tarik ke saya. Dan beliau ternyata sudah merasakan dapat 1 juta lebih ya. Beliau terus resign dari pekerjaannya, berani resign dan kemudian menekunin bidang editing ini. Beliau juga banyak orderan terima foto, video, ya namanya Lia Hakim. Di Instagramnya kalau nggak salah Putri Sunda ya, bisa di searching dicari ya, beliau menerima desain ya, bisa pesan ke beliau, nggak usah ke saya, ke beliau aja gitu ya. Itu kebetulan Mbak Lia ini mulai belajar, tipenya tipe wanita pejuang tangguh ya, wanita Wonder Woman masa kini, dan beliaulah jadi ujung tombak saya.
dari lepas dari saya closing 2 atau 3, habis itu setiap bulan selalu bisa closing di atas 10. Nah, apa yang beliau lakukan? Beliau lakukan persis sama seperti saya. Berusaha memahami kekurangan pasangannya dan selalu berharap kalau yang berdoa bertiga, kan kalau main triple bertiga ya, kapten, Mbak Lia sama temennya. Berarti saya, Mbak Lia sama temennya. Kalau main bertiga, berarti yang berdoa bertiga, yang berusaha bertiga, yang butuh uangnya agar sukses juga bertiga. Otomatis insya Allah kekuatan doanya juga lebih tinggi, vibrasinya. Kalau ada yang belajar ilmu vibrasi pasti tahu. Nah itu, jadi apa yang saya lakukan, alhamdulillah dilakukan beliau, dan beliau juga mengajak pasangannya untuk satu sinergi, untuk satu sepemikiran bahwa ini pekerjaan kita. Ayo kita bareng-bareng merengkuhnya. Kalau memang kamu baru repot ya sudah saya. Kalau saya yang repot ya tolonglah kamu. Kayak gitu-gitu gitu. Jadi di sini teman-teman dibutuhkan namanya kinerja tim. Kalau pas kebetulan qadarullah dapat tim yang belum aktif, ya diajarin, sabar diajarin. Kan cita-citanya mau jadi kapten kan. Kalau mau jadi kapten minimal belajar ngajarin pasangannya dulu. Pasangannya diajarin dengan telaten, disabarin, dipahami keadaannya seperti apa. Nah, seperti itulah ya. Jadi akhirnya saya jadi kapten. Bulan Juni saya jadi kapten pertama kali ya. Bulan Juli saya off karena saya pikir saya repot, saya sibuk, saya pamit sama pusat 2 bulan sekali aja. Tapi ternyata di bulan Juli ini tadi tangan saya gatel. Saya gatel pengen ikut project. Kenapa? Karena gini teman-teman. Saya kan orang MLM ya. Orang MLM tuh butuh database yang banyak. Hayo ngaku jujur aja, ya kan? Nah, butuh database yang banyak. Nah, disinilah ketika saya off bulan Juli itu saya merasa kekurangan database. Ya, kekurangan database ya, apalagi yang mau saya tawarin MSI ya, minimal kalau kan nggak semua orang mau menjalankan bisnis MLM ya. Jadi kunci kesuksesan MLM itu semakin besar database kita, semakin kemungkinan kita closing juga semakin tinggi. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya bulan Agustus saya mengajukan lagi, Mbak Gisti saya mau maju lagi. Ayo Mbak Erni, maju gitu. Jadi Agustus saya maju lagi ya. Jadi Mei, Juni berhenti. Ya Mei ikut Mbak Lufa, berarti pertama kali jadi kapten saya Juli off ya, Juni, Agustus, September, Oktober, November ya. November 5 kali saya jadi kapten. Ke-6 sama saya jadi timnya Mbak Ulfa udah ke-6 ya gitu. Disitulah kalau dihitung-hitung nilainya mungkin di atas 30 juta. Yang 30 jutanya udah kelihatan di depan mata. Kenapa? Karena saya belikan emas. Yang kelihatan, benar-benar kelihatan ya, itu saya belikan emas seharga 30 juta. Dan sisanya kan itu buat makan ya, buat bantu suami lah. Ceritanya istri solehah gitu. Ya seperti itulah ya. Sekarang gini teman-teman, yang namanya cinta itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi ditunjukkan dengan tindakan. Nah, tindakannya apa ya? Tindakannya kita ayolah bersama meraih mimpi. Hai suamiku yang soleh, kita punya impian yang besar, mari kita berjuang bersama di sini gitu. Jadi kalau teman-teman ingin sukses ya tambahlah peluang pekerjaannya. Mana tahu bisa seperti saya, alhamdulillah ya. Yang kelihatan mata 30 juta, yang nggak kelihatan nggak tahu lah. Nggak tahu lagi, mungkin di atas 50, di atas 60, wallahu alam bisawab. Gitu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Dan kalau panjang kali lebar ya, memang menceritakan kisah hidup kan harus panjang, biar detail gitu. Oke semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, semoga bermanfaat.